Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka diskusi kita, diskusi yang kita nisbatkan sebagai diskusi rutin. Walaupun sudah pernah kita lakukan, tetapi ini agak format baru karena menggunakan perangkat webinar Zoom AS ya. Nah, seperti yang sudah kami publish bahwa tema diskusi kita mengenai apa yang sedang kita hadapi di masyarakat global, termasuk di dalamnya adalah di Indonesia. Temanya adalah pandemi COVID-19 dilihat dari berbagai sudut. Temanya agak seksi dan menantang saya kira, dan tepat kiranya jika kita menghadirkan dua narasumber utama kita. Yang pertama adalah Pak Tohar. Pak Tohar sehari-hari sebagai pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, yang saya yakin dan kita percaya bahwa beliau akan lebih detail karena memang sahih ya dari sisi kompetensi gitu. Lalu yang kedua adalah Pak Hardi Winoto. Beliau adalah Wakil Rektor di Universitas Muhammadiyah Semarang, Unimus, ya, yang akan bicara syukur-syukur bisa terkait dengan masalah impact ekonomi atau sosial ekonomi, atau jika perlu ekonomi politik begitu. Dan yang akhir, yang ketiga adalah Bapak Umar Ma'ruf gitu. Beliau sehari-hari sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Kenapa kita pertimbangkan beliau? Karena dari perspektif yang dibangun oleh beliau memang tidak mudah ya untuk meyakinkan masyarakat, termasuk pada kasus penolakan jenazah seperti kasus di Kabupaten Semarang atau Ungaran itu, yang saya agak kaget karena memang ada beberapa ketentuan yang ternyata juga tidak mudah, intinya begitu. Nah, diskusi ini diikuti oleh beberapa kawan. Nanti kita akan memberi kesempatan ya kepada yang ada di forum ini untuk sekedar diskusi, lalu dan dengan itu kemudian kita bisa lebih kaya. Nah, diskusi ini akan terus kita lakukan ya di kali kesempatan berikutnya, termasuk tadi saya mengusulkan, tapi nanti saya akan bicarakan dengan Pak Ketum. Nah, nanti mekanisme diskusi kita pertama Pak Dokter dulu, lalu Pak Hardi dan Pak Umar, ya baranglah 5 menit, 10 menit lah secukupnya, dan berturut-turut Pak Hardi dan Pak Umar, lalu ada kesempatan Bapak Ibu semua yang bergabung dalam forum ini untuk bisalah menyangga, bisa memberi perbandingan, memberi pengayaan pemahaman kita, karena namanya juga dari berbagai sudut. Lalu kita semacam simpulkan lah begitu. Oke, kalau Pak Ketum sudah bergabung, belum tampak saya lihat gitu ya. Sudah masuk. Oke, sudah masuk ya. Nah, nanti sekedar pengantar Pak Ketum, tadi saya sudah memulai dan ini sudah ketiga pembicara beliau, Pak Dr. Muhammad Tohar sudah siap, lalu Pak Hardi Winoto dan Pak Umar, semuanya doktor ya, jadi hebat sekali dia. Nah, kemudian akan saya memberi kesempatan kepada Pak Ketum sepatah dua patah kata kegiatan kita. Saya silakan Pak Ketum. Baik, terima kasih Pak NHS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak-Bapak sekalian, terutama Pak NHS sebagai inisiator dari pertemuan kita malam ini, yang dibantu oleh Pak Mas Andrian ya, dan juga kepada narasumber Pak Hardi Winoto. Terima kasih Pak Hardi.
Mas Tohar Arifin. Terima kasih atas kesediaannya. Dan yang ketiga adalah Mas Umar Ma'ruf. Ya, dari berbagai perspektif saya kira kita akan coba mendiskusikan tentang topik kita apa sekarang, Pak Elias, masih di COVID-19 ya. Ya, ya. Saudara sekalian, memang kalau kita membahas satu hal atau kalau muncul satu hal besar di tengah-tengah umat kita, selalu saja terjadi pengelompokan pendapat, ya, ada perbedaan pendapat di antara kita, tidak hanya pada tataran umat, tapi bahkan sesungguhnya pada tataran ulamanya. Dan kalau kita lihat perkembangan pemikiran Islam ini kan memang selalu berangkat dari Jabariyah kata Pak Hardi ini kan, Pak Umar, sampai ke Qadariyah, sementara kita ada di Ahlussunnah wal Jamaah ini kan berada di antara itu. Tapi ketika menatap suatu hal, biasanya kita tidak sadar ada kecenderungan ke salah satu sisi, meskipun tidak sepenuhnya. Sehingga kadang-kadang ada yang secara mutlak mengikuti atau lebih mendekati ke takdir begitu, mempercayakan segala sesuatunya itu adalah sudah sesuai dengan ketentuan Allah, kita mengikuti saja. Tapi pada sisi yang lain, kita hampir sepenuhnya mengikuti hasil-hasil pemikiran manusia yang mengabaikan kepada ketentuan Allah di sisi yang lain. Nah, kita berada di dua sisi itu. Meskipun demikian, kita berada di dua antara itu, selalu saja juga terjadi perbedaan pendapat yang kadang-kadang membingungkan jamaah dan umat kita. Hampir di semua masjid sekarang terjadi perpecahan antara boleh dan tidaknya menyelenggarakan Jumat dan atau sholat berjamaah 5 waktu itu. Termasuk di tempat saya. Meskipun dari sisi kepengurusan kita gariskan betul, kita mengikuti MUI dan pemerintah, tetapi faktanya di bawah ya berbeda-beda. Itu satu hal. Sehingga dari sisi itu kita memang kemudian mungkin perlu mendekati dari sisi yang lain. Kemudian yang kedua, melihat perkembangan wabah itu sendiri. Saya kira kita sudah sangat banyak informasi tentang wabah itu, baik yang sifatnya lokal di Semarang, perkembangan terakhir ini, sampai ke yang internasional. Di tingkat internasional kita mengikuti, ternyata sekarang terjadi satu ketegangan luar biasa antara Amerika dan Israel dari sisi dan Cina. Saling tuntut-menuntut kelihatannya tidak terhindarkan dan saling tuduh-menuduh. Ini tidak lepas dari bisnis dan politik tentu saja. Kemudian di sisi lokal, kita juga melihat perkembangan terakhir ini di Semarang ya luar biasa. Maka gubernur kemarin kita ikuti, mengingatkan Pak Wali Kota untuk kemungkinan juga diterapkan PSBB di Semarang. Tadi saya juga mendapatkan data, saya tidak tahu apakah data ini sudah terkonfirmasi atau belum. Termasuk di kelurahan saya ini termasuk yang lumayan tingkat kerawanannya cukup tinggi di Telogosari ini. Di Pedurungan ada dua desa gitu ya, 2 kelurahan termasuk kelurahan saya. Saudara sekalian, saya kira nanti Mas Tohar dari sisi dokternya, Mas Hardi saya kira ini dari sisi perspektif ekonomi dan juga sosialnya, serta dari sisi fikihnya saya bisa berharap dari Mas Umar untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk bahan diskusi untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah ini pesertanya terus bertambah. Terima kasih dan mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih perluas lagi sehingga kita bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran yang mudah-mudahan bisa menyumbangkan salah satu solusi untuk kita semuanya. Terima kasih sebagai pengantar itu. Selanjutnya sepenuhnya saya serahkan kepada Pak NHS untuk memimpin diskusi kita malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum yang sudah memberi sepatah dua patah kata. Saya sarankan andai tidak sedang bicara boleh dimatikan kameranya untuk mengurangi tensi gitu ya. Seperti saya selalu lakukan biar ada lancar gitu.
Baik, kita akan mulai dan maksimal lah ya dalam waktu 2 jam. Ini sudah kepotong hampir 23 menit. Kita mulai dengan Pak Tohar. Sebagaimana Pak Tohar ketahui, ini adalah beliau ahli yang sehari-hari sebagai pengajar di Fakultas Ilmu Kesehatan, Ilmu Kedokteran maksud saya. Saya silakan Pak Tohar, baranglah 10 menit, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dengar? Silakan, ya, sangat jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Backgroundnya Pak Tohar saya yang senang. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua ICMI Jawa Tengah, Pak Profesor Suradi, dan Mas Nur Hidayat Sardini. Ini teman sejak kecil ya Mas ya? Ya. Oke, malam ini saya ada kebagian kesempatan untuk menyampaikan sesuatu ya tentang perkembangan COVID ini. Saya coba untuk sharing screen dulu, kita lihat bareng-bareng. Sebetulnya kita sudah tahu semuanya apa itu tentang COVID-19, kemudian dia disebabkan oleh apa, ini kita sudah tahu semua. Dan yang menariknya itu COVID ini atau penyakit-penyakit ini munculnya itu selalu dari China, yang dulu MERS, kemudian SARS, kemudian MERS, sekarang SARS-CoV. Sebetulnya tidak jauh-jauh berbeda itu virusnya itu. Awalnya SARS, kemudian MERS itu di Arab itu, tapi kita juga nggak yakin apakah benar-benar dari Arab. Kemudian yang terakhir ini adalah SARS juga. Yang pertama SARS itu di Cina, yang SARS-CoV itu juga sekarang di Cina lagi. Ya nggak tahu, mungkin ada orang yang menghubung-hubungkan godak-gadok gitu ya. Itu akhirnya Donald Trump itu mengatakan ini produksi dari karena di Wuhan itu memang ada institut virus yang cukup besar di sana. Ya, mungkin buang virusnya nggak baik atau apa gitu, jadi ini itu urusannya orang Amerika sama China lah. Cuma yang menjadi concern kita adalah bahwa coronavirus atau COVID-19 ini itu sudah dinyatakan pandemi oleh WHO sejak tanggal 11 Maret 2020. Kenapa? Karena kecepatan dan luas penyebarannya dan severity-nya serta dampak sosial dan ekonomi. Nah, sebetulnya kondisi dari COVID ini itu memiliki karakteristik yang berbeda dari SARS dan MERS-CoV. Dan penyebarannya antar manusia itu secara tepat dan meningkat secara eksponensial sehingga menjadi wabah atau pandemi. Itu yang menjadi concern dari ahli-ahli di dunia dan WHO. Satu hal yang mungkin orang tahu bahwa perjalanan kasus ini itu 40% itu tanpa gejala atau ringan. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok bahaya walaupun perjalanannya itu 40% ringan, kemudian tanpa gejala, sedang sampai pneumo ringan, dan ada yang gejala berat, dan yang kritis itu 5% sampai 3-5%. Tetapi kenapa ini berbahaya? Itu kita balik lagi ke slide sebelumnya, bahwa kalau kematian di misalnya karena jantung, kematian karena stroke itu kan sebetulnya lebih tinggi daripada COVID-19 ini. Cuma masalahnya kalau COVID-19 ini menyerang, itu yang diserang bukan 1-2 orang, tapi yang diserang seluruh masyarakat yang mungkin terpapar, sehingga
kalau misalnya stroke itu ya, hari ini stroke itu rumah sakit masih bisa, rumah sakit Rumani masih bisa nampung, Rumani penuh, Sultan Agung nampung masih bisa. Tetapi kalau misalnya itu terjadi secara serta-merta seperti yang COVID-19 ini, yang menjadi masalah adalah bukan bagaimana kita tenaga kesehatan ini mengobatinya di rumah sakit. Yang berbahaya adalah kalau misalnya semua orang terkena dalam waktu yang sama, kemudian rumah sakit itu tidak mampu untuk melakukan tata laksana, nah itu yang paling berbahaya. Jadi sebetulnya penyakit atau COVID-19 ini sebetulnya adalah penyakit masyarakat. Dan kami yang ada di yang ada di rumah sakit, yang tenaga kesehatan semuanya ini sebetulnya hanya backup dari action masyarakat. Jadi obatnya itu ada di masyarakat, bukan di rumah sakit. Ya. Sehingga kalau saat ini itu yang menjadi viral atau yang menjadi viral itu tenaga kesehatan sudah banyak yang tertular, kemudian banyak beberapa yang sudah meninggal. Itu sebetulnya itu adalah kasus-kasus yang bagaimana ya, yang terlokalisir pada tenaga kesehatan. Yang dapat di masyarakat itu lebih luas. Dan seperti yang saya sampaikan di awal bahwa COVID ini masalahnya adalah masalah komunitas atau lingkungan gitu. Jadi bukan hanya sekedar satu orang menularkan kepada orang yang lain saja, tetapi satu orang ini bisa menularkan ke banyak orang yang dia bisa temui. Itu yang menjadi masalah, sehingga masalahnya itu bukan hanya masalah di kesehatan saja, tetapi juga masalah bagaimana mengendalikan pergerakan dari manusia. Nah, sebetulnya menarik kalau misalnya kita saksikan apa yang terjadi di Republik ini, ketika negara ini masih belum aware, itu saudara kita yang ada di Jakarta itu alhamdulillah sudah melakukan mitigasi sejak awal. Karena apa? Orang-orang yang ada di belakang, kita nggak bicara politisnya, orang yang ada di belakang Pak Anies ini kebetulan kita kenal betul, itu adalah dokter lulusan dari Fakultas Kedokteran Undip, yang dia itu sudah dibekali dengan ilmu epidemiologi. Jadi obatnya sebetulnya adalah epidemiologi. Jadi kalau misalnya penguasa ini mengerti betul, atau penguasa ini mau nurut dengan ahli epidemiologi, ya, kalau kita melihat kita melihat bahwa penyebarannya yang begitu masif bisa dihentikan dengan dengan personal distancing dan yang lain yang kita semuanya sudah tahu, itu dilakukan dengan betul-betul, ya, kita batasi betul-betul pergerakan manusia. Sebetulnya kita bisa mengendalikan dalam waktu yang relatif singkat, tetapi ya itu tadi, karena sudah dampaknya luas, ada dampak agama, dampak kesehatan, kemudian dampak ekonomi, sehingga membutuhkan banyak masukan dari banyak ahli, dan kelihatannya di Indonesia ini yang saat ini diambil kebijakannya adalah mencoba untuk mengendalikan tetapi tidak terlalu ketat gitu. Jadi pergerakan manusia masih dimungkinkan, dan sebetulnya ini masih sangat berbahaya gitu kalau sementara manusia itu masih dibiarkan berkeliaran gitu ya. Kemudian bagaimana kita memutus rantai penularan itu yang sangat penting sebetulnya saat ini, ya, karena obatnya itu bukan kalau misalnya sakit jantung dipasang ring, kemudian kalau misalnya stroke perdarahannya diambil, terus kalau misalnya DHF itu obatnya misalnya diberikan cairan yang cukup, itu sebetulnya bukan itu. Ada satu hal yang penting dilakukan, bahwa kita harus memutus rantai penularan itu ya di masyarakat, gitu. Bukan di rumah sakit. Kalau sudah di rumah sakit sudah terlambat. Artinya kalau rumah sakit Semarang ini nanti penuh, itu
kita tidak berhasil untuk melakukan pemutusan rantai penularan. Dan indikasinya kalau kita tidak bergerak serius di Semarang itu akan seperti itu ke depan. Dan ini sangat mengganggu pemulihan ekonomi, sangat mengganggu ibadah dari pemeluk agama, baik semua agama lah, itu akan sangat terganggu, sehingga perilaku untuk meminimalkan kontak secara sosial dan fisikal, kemudian kebersihan dan sanitasi lingkungan, etika batuk, hand hygiene, penggunaan APD dan yang lainnya itu perlu kita galakkan. Artinya bahwa penyakit ini kuncinya ada pada masyarakat. Itu aja dari saya. Nanti kita diskusikan lebih lanjut tentang COVID-19 ini. Tapi intinya atau yang saya garis bawahi bahwa kunci keberhasilan dari pengendalian COVID-19 ini bukan pada tenaga kesehatan. Kalau sudah sampai tenaga kesehatan, ya itu sudah terlambat. Jadi, kita tunggu saja yang positif. Jangan sampai itu kita tidak usah nunggu yang positif. Kita sudah diam aja di rumah, atau pemerintah Semarang ini mengetatkan pokoknya yang boleh jalan misalnya hanya truk polisi tentara untuk ngantar makanan ke rumah-rumah, itu sudah selesai. Selama 2 bulan, itu insya Allah sudah bisa mengatasi. Cuma permasalahannya ya masalah ekonomi. Kita kuat nggak selama 2 bulan itu makan Indomie terus gitu kan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya dari apa yang disampaikan Pak Dr. Tohar. Beliau sehari-hari jadi spesialis bedah saraf ya di Rumah Sakit Telogorojo juga, selain berprofesi sebagai dokter, sebagai pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Pak Tohar, bisa dimatikan slide presentasinya? Bentar ya. Oke. Okay. Ya, antum masih lumayan, saya belum bisa yang begitu. Baik. Menarik, nanti jadi pancingan diskusi kita secara teknis kedokteran, secara kesehatan. Kendati pun sebenarnya juga luas tadi ya, ada faktor-faktor eksternal yang bekerja seperti pemerintah, sikap pemerintah ya, dalam contoh kasus antara lain tadi tim ya yang saintis di DKI ya, tapi memang aspek lebih luas ya, ini kebijakan nasional yang lebih lambat daripada bahkan pandemiknya. Tapi memang secara umum memang ya begitulah ya, pemerintah kita begitu ya. Nah, kita akan masuk ke pembicara kedua. Terima kasih Pak Tohar. Pembicara kedua Pak Hardi, saya silakan untuk bisa tampil, dan saya harap Bapak Ibu semua yang hadir di forum ini untuk juga mematikan saja kameranya jika memang sedang tidak digunakan. Nanti akan tiba saatnya gantian kita. Saya silakan kepada Pak Hardi, Pak Warek, Unimus, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar dengan baik ya? Alhamdulillah. Amin. Kepada semua partisipan, pada Pak Ketua, Pak Ketum, Pak Moderator, para pembicara, dan semua yang ada di sini, semoga Allah selalu memberkati kita. Amin. Saya dari sisi ekonomi, tapi mau berangkat dari Al-Quran, Al-Baqarah ayat 26 dan Al-Imran 90. Ini share saya sudah masuk ya? Sudah. Ya. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Wa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim.
Ammal ladzina kafaru wa yaquluna madza aradallah bihadza masala dillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa may yudillu bihi illa al-fasiqin. Mohon kalau ada salah dibenarkan dalam batin. Nah, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwa perumpamaan itu adalah dari Allah. Tetapi mereka yang ingkar mengatakan apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan. Dengan perumpamaan itu ada yang sesat, dan dengan perumpamaan itu banyak orang yang mendapatkan petunjuk. Dia adalah yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Nah, yang kedua yaitu tentang inna fi khalqis samawati wal ard, dan kemudian ditutup dengan robbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Saya kira dengan dua ayat ini saya memetik hikmah dari ayat tersebut. Nah, kenapa saya ambil ayat ini? Nah, karena ayat ini tentang makhluk kecil, lebih kecil daripada nyamuk. Ya, corona itulah. Secara kedokteran tadi sudah disebutkan bahwa ada yang mendapatkan petunjuk dan ada yang sesatkan. Saya teringat ayat ini. Kemudian saya teringat juga ayat Ali Imran ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Di ciptaan Allah itu tidak ada yang batil. Semua ada manfaatnya. Secara ekonomi. Maka nanti saya akan berbicara tentang 5 hal. 1, ekonomi positif ekonomik, kemudian politik ekonomi, kemudian politik anggaran, politik pencitraan, nanti mungkin sedikit saya singgung, berkah adanya corona. Ini yang jarang diungkap, bahwa corona itu adalah sebuah berkah. Bapak-bapak semuanya, nah, kenapa kok saya membuat ini sebagai berkah atau sebagai keseimbangan baru? Pesan saya yang ketiga itu adalah membahas tentang corona dan keseimbangan baru. Nah, secara positif ekonomik, ya sudah banyak yang tahu bahwa corona ini menyebabkan negatif goods of economic. Ditandai 1, rendahnya atau menurunnya konsumsi masyarakat. Semua mengatakanlah, semua pakar ekonomi tanpa kecuali itu mengatakan dengan adanya corona maka konsumsi masyarakat menurun. Maka kemudian terus membuat fiskal mandiri. Apa sebut fiskal mandiri? Karena kemudian ada grup membuat sumbangan, kemudian takmir masjid membuat sumbangan, ranting-ranting ormas Islam membuat sumbangan, bahkan komunitas bola, komunitas sepeda membuat sumbangan. Itu namanya fiskal mandiri. Nah, semua Jakarta sudah mulai menyepi, mungkin ada yang sudah berpendapat tinggal separuh duduk, karena sebagian sudah pulang kampung, walaupun dilarang pulang kampung, tetap pulang kampung karena di Jakarta tidak ada kerjaan. Terutama yang sektor manufaktur, itu sebagian besar sudah pulang, dan sektor konstruksi memang sudah tutup, tidak ada pembangunan. Nah, ini yang bahkan saya secara empiris, tukang-tukang kami di Unimus, ketika pulang kampung malah turun balai desa, akhirnya ya kembali lagi ke Unimus. Alhamdulillah Unimus tidak ditutup, konstruksinya tetap jalan, tapi dengan protokol bahwa harus masak di dalam, yang keluar hanya tukang masaknya, kemudian tukang material saja, semua di dalam kampus. Itu protokol kami. Semua mengatakan turun,
investasi turun, bahkan Amerika paling parah itu sampai minus negatif ya, pertumbuhan ekonominya. China masih positif sekitar 1-2, Indonesia juga sekitar 1-2 gitu. Nah, hampir seluruh dunia. Nah, ini disebabkan karena satu, jelas pengurangan kerja, pendapatan menurun. Kalau pendapatan menurun, konsumsi menurun. Kalau konsumsi menurun, produksi menurun. Dari 3 hal itu selalu ya, ekuivalen. Kalau konsumsi menurun, otomatis produksi menurun, pendapatan menurun. Itu positif ekonomiknya, itu tanpa perdebatan lah. Semua mengakui. Tapi menginjak kedua yaitu politik ekonomi. Nah, kalau sudah ke politik ekonomi adalah bentuk rekayasa ekonomian. Bukan berpikir negatif, tapi keekonomian. Misalnya, Jakarta mengawali untuk mengusulkan lockdown, tapi tidak langsung disetujui. Ikuti Jawa Barat, ikuti kota kecil Kendal, Tegal, dimarahi pusat bahwa lockdown bukan kebijakan daerah, tapi kebijakan pusat. Maka akhirnya daerah-daerah tidak berani lockdown. Tapi karena DPR-nya meninggal, lockdown 2 hari, kemudian ditegur juga oleh pusat. Karena daerah tidak boleh melakukan kebijakan lockdown. Akhirnya diskusi muncul PSBB, pembatasan sosial skala besar. Artinya apa? Artinya memang dihitung anggaran itu tidak cukup untuk membiayai lockdown. Nah, lockdown itu artinya di rumah tanpa kerja, kemudian walaupun sebut kerja dari rumah, tidak semua bisa dikerjakan dari rumah. Maka akhirnya pelan-pelan, smoothing istilahnya, lockdown smoothing. Nah, ada politiknya di situ. Politiknya apa? Proposal hutang luar negeri ke IMF itu sebenarnya sejak Januari, sebelum ada isu lockdown di Indonesia. Tapi tidak ada setujuan dan lain sebagainya. Tapi ini sudah goal 400 triliun IMF. Pada waktu reformasi IMF sudah disapih dari Indonesia, tapi sekarang muncul lagi. Nah, kemudian ada isu tentang kenapa tidak menggunakan dana dari harusnya pindah ke itu ditahan dulu untuk, nah itu namanya politik ekonomi. Politik ekonomi kan pilihan kebijakan yang harus dilakukan. Setelah ada PSBB, saya sengaja pulang kampung. Mulai dari Demak, lewat jalur-jalur desa, Demak, Kudus, Jepara, bagi macam cara desa. Ada yang sangat ketat desanya, ada yang sangat longgar desanya. Tapi yang saya lihat bukan itunya. Namanya social access saja. Yang saya lihat adalah pabrik Sampurna, Tratek, Aparel, Jarum, kemudian pabrik tas di Jepara milik Korea, itu semua masih buka dengan kerumunan karyawan yang sangat padat dan tanpa ada teguran. Menurut saya tanpa ada teguran. Apa saya katakan tidak ada teguran? Lawang yang meremot di depan pabrik itu sudah diusir polisi, tapi pabriknya masih tetap buka. Nah ini nanti Bang Dayat melihat itu juga, politik ekonominya. Saya mengarah ke politik ekonomi itu adalah pilihan kebijakan tentang bagaimana tidak resah. Nah, ada begini, ada dua memang. Yang satu resah kenapa tidak di lockdown, sehingga memperpanjang masa inkubasi. Tapi yang satu resah, kalau dilakukan lockdown saya makan apa? Sehingga ada dua pernyataan yang sama-sama kuat. Saya mati kelaparan atau saya mati corona. Nah,
maka lebih menjadi pahlawan mati kena corona daripada mati kelaparan. Kalau mati kelaparan memalukan, kalau mati kena corona antar Pak Polisi. Nah, ada 2 kasus yang saya amati, antar polisi, tapi 3 hari kemudian nyatakan negatif. Itu di desa saya sendiri di Batur Sari, Meranggen. Waktu pengantaran jenazah itu dengan protokoler, itu karena dia ketika meninggal itu masih taraf pasien dalam pengawasan. Masuknya itu ODP, kemudian pasien dalam pengawasan, kemudian sudah meninggal, 3 hari nyatakan negatif. Mijen Demak juga begitu, protokoler COVID, tapi 3 hari berikutnya adalah tidak terbukti. Sehingga apa? Dari kasus yang demikian, ternyata Yone negatif. Walaupun ada kasus di Jepara, positif, 1 sembuh, kemudian hari ini syukuran, masuk dalam RCTI, syukuran membagi-bagi sembako untuk tetangganya. Yang 1 melahirkan, bayinya selamat, orang tuanya meninggal. Ini ketularan dari orang pulang dari Jakarta. Karena Jepara itu termasuk 30 tukang kayu pulang semua dari Jakarta. Itu yang disebut dengan politik ekonomi yang pilihan. Memang kalau lockdown benar sampai mengeluarkan harimau atau polisi India yang bawa cut itu, ya itu gantung pemerintah ini mampu enggak fiskalnya. Nah, terkait dengan politik anggaran atau solusi fiskal. Nah, dalam hal anggaran, hitung-hitungan ini, hitung-hitungan kalau produksi mandek itu memang sangat berbahaya. Nah, itu bisa chaos. Kota mati, yang hidup adalah imannya misalnya, katakanlah begitu. Makanya saya melihat kemarin kenapa kok tidak menggunakan undang-undang kesehatan, tapi menggunakan darurat sipil. Nah, ini nanti dikritisi juga tidak apa-apa. Tapi kalau saya membacanya dari sisi ekonomi begini, kenapa menggunakan darurat sipil? Karena ada kekhawatiran ketika lockdown, faktor produksi yang mandek, tapi masyarakat tetap berjalan. Karena orang Indonesia itu kan orang yang suka kumpul-kumpul. Kemarin hari Minggu, saya sengaja ke lapangan, itu juga ternyata apa? Komunitas sepeda. Ya, melakukan sepeda bareng. Nah, kemudian jajan bareng, dan lain sebagainya itulah. Nah, ini yaitu apa? Informasi untuk meyakinkan bahwa corona itu berbahaya, itu kayaknya belum. Ini maaf, dokter. Sosialisasi bahwa corona itu berbahaya itu dalam konteks WA ya. Dalam konteks WA ya, menakutkan. Kan ada dari luar negeri, mayat-mayat berserakan di jalan. Itu saya langsung tidak percaya. Masa mayat-mayat berserakan di jalan, ada tentara kok. Pakai bego kemudian dimasukkan, bisa. Nah, ternyata berikutnya muncul, oh itu hoax, ya itu misalnya begitu. Jadi secara ekonomi, kalau belum percaya tetangganya atau saudaranya atau apa yang, nah kemudian secara massal memang tidak percaya. Ini kalau saya wawancara dengan beberapa masyarakat di tempat tinggal dan di luar kota di Jepara ketika saya pulang. Karena kemarin kami pulang ke orang tua juga begitu, orang tua malah khawatir, loh kamu kok bisa keluar rumah, katanya di lockdown, kamu kok berosot gitu istilahnya orang tua saya. Nah, tapi ternyata desa saya sendiri itu sangat terbuka, tidak tertutup, tapi beberapa desa sebelah sangat tertutup. Nah, itulah yang kami maksud dengan tidak meratanya kesadaran atau tergantung dengan tokoh masyarakat setempat. Maka ketika ada mayat tolak dikubur itu kan berarti desa yang sangat ketat. Tapi ada desa yang sangat tidak ketat. Nah, itu yang kami anggap data-data demikian menjadi dasar untuk menentukan pilihan. Ya, lockdown sehingga 14 hari selesai,
atau semi lockdown 14 hari, kemudian ditambah 14 hari, kemudian 14 hari ini selesai, ditambah 14 hari lagi, kemudian ditambah 14 hari sampai 29 Mei, surat NPB. Ini kan berarti sudah 3 tahap. Nah, itu yang data-data mengenai jumlah ODP, kemudian PDP, kemudian positif, apa itu sebutannya, yang ketiga itu. Kemudian sampai meninggal ini kan memang belum memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa itu memang harus diperhatikan. Maka kalau saya kembali kepada ayat yang saya baca tadi, kan jelas bahwa dengan perumpamaan yang lebih kecil dari nyamuk itu, ada sebagian orang mendapatkan petunjuk, ada sebagian orang yang tersesat dari perumpamaan tersebut. Ya bukti nyata dengan adanya corona ini, banyak orang yang tersesat dan banyak orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, maka kalau kami secara ekonomi, keekonomian ada berkah di sini. Berkahnya apa? Impor menurun berarti apa? Ada sebuah usaha kemandirian masyarakat. Nah, momentum kemandirian ekonomi. Jadi swadaya ekonomi, beberapa desa yang ekonominya itu memang mandiri, tidak ada pengaruh dengan adanya pabrik tutup atau toko tutup, tidak ada. Karena dia memang masyarakat mandiri, taniannya bagus, kemudian dia hidup dari masyarakat setempat, kemudian sirkulasi moneter juga jalan di tempat itu. Ada toko-toko yang buka oleh masyarakat setempat dan seterusnya. Ini tidak berdampak. Nah, gitu. Kemudian yang keempat, saya melihat justru politik pencitraan. Nah, hanya yang memanfaatkan ini, saya sering menulis status, itu corona adalah tunggangan. Tunggangan apa? Tunggangan untuk menutupi kegagalan. Lah, itu kan gampang. Ekonomi gagal itu sudah diramalkan para ekonom. Tapi dengan adanya corona, tunggang. Dengan adanya corona, resesi karena corona, bukan resesi karena political will yang salah gitu. Nah, ini sudah mulai saya lihat. Sudah mulai nunggang-nunggang di kendaraan corona. Nah, tentang fiskal itu kan sudah lama itu Sri Mulyani mengatakan bahwa fiskal kita sangat berat. Gitu. Sudah mengajukan proposal, pengajuan ke IMF 400 triliun tidak sampaian, tapi ini sampai sekarang. Sudah. Dan itu tidak pernah terungkap karena semua orang geger masalah corona lockdown atau tidak. Para dokter yang cerdas-cerdas itu disibukkan oleh ngopeni pasien, para pengamat itu juga hanya disibukkan oleh sekian korban telah meninggal, sekian persen ekonomi menurun. Nah itu, termasuk yang Jiwasraya hilang, kemudian seterusnya itu. Nah, tetapi yang terakhir, berkah corona yang saya maksud tadi itu adalah apa? Robbana makhluk tahdabatila, bahwa tidak ada makhluk yang kecil apapun diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Apa contohnya? Biar bumi beristirahat. Laporan ozon ya, yang menurun lubangnya itu, kemudian polusi menurun sampai 25%, ya. Kemudian eksplorasi minyak juga menurun karena industri tutup, ya, ada limpahan produksi sehingga menurunkan produksi minyak. Nah itulah yang kami sebut dengan berkah bumi, yaitu mengistirahatkan bumi sejenak dengan adanya corona ini. Nah, dengan bumi ini melakukan refreshing, maka dia akan melakukan reproduksi bumi menjadi besar lagi untuk kemudian hari. Contohnya, karena saya bukan orang tambang, tapi hal-hal yang bisa kelihatan. Contoh, ketika gunung meletus, itu adalah bencana bagi yang kena lahar. Tapi apa yang terjadi korban kena lahar itu jika dihitung lebih kecil dibandingkan pasir yang melimpah ketika sudah habis
gunung meletus. Nah, itu yang saya sebut dengan keseimbangan baru. Nanti ada keseimbangan baru di dalam ekonomi. Sektor-sektor yang akan tumbuh dan ada sektor-sektor yang runtuh. Itu yang disebut dengan keseimbangan baru ekonomi secara mendunia. Nah, maka kalau kita lihat, nah, beberapa hal yang memang secara ekonomi menurun. Moneter menurun, hanya tumbuh 2,9% per tahun. Ini laporan di bulan Maret. April ini mungkin sudah minus. Data statistik kita mengatakan neraca ekspor impor kita menurun. Nah, ini kan bagi saya positif. Kemandirian ekonomi ketika kemarin sebelum ada corona, orang mengeluh impor dari Cina. Sekarang ada pandemi, impor ditutup. Nah, mestinya kan petani akan menjadi senang. Bawang merah, bawang putih, impor dari Cina. Nah, bawang merah kita sudah punya sentra, bawang putih punya sentra. Nah, itu yang harus dikembangkan. Nah, oleh karena itu, menurut saya memang harus ada edukasi dalam kemandirian ekonomi. Maka kami ya selalu tawarkan bahwa corona ini adalah momentum kita untuk melakukan kemandirian ekonomi. Contoh, work from home, bekerja dari rumah. Nah, saya katakan Pak Moderator, orang Pekalongan. Nah, bekerja dari rumah, orang Pekalongan dari abad 14, zaman Demak, sampai zaman Mataram, sampai sekarang itu bekerja dari rumah sebelum adanya pabrikasi. Investor asing masuk menjadi pabrik besar. Orang kemudian kerja di pabrik, kerjaan rumah ditinggalkan, akhirnya kerjaan home industri kekurangan tenaga, bangkrut, akhirnya balik ke industri besar. Jepara, tenun Jepara, konveksi Jepara, itu gulung tikar gara-gara ada pabrik Korea yang hadir ke Jepara. Tenaga kerja industri atau from home yang sudah turun-temurun kerja ke pabrik, ya, pabrikasi. Sekarang pabrik-pabrik tutup, orang bingung harus kerja dari rumah lagi. Nah, kan tapi kan sudah kacau, sudah terbiasa pabrikasi. Nah, ini yang memang pemerintah yang kemarin-kemarin itu abai terhadap industri, sekarang kita dipaksa untuk kembali ke home industri lagi. Ya, mulai dari kalau Jawa Tengah itu mulai dari Lasem, itu juga pusat home industri batik dan konveksi, Burdil, ke barat lagi, yaitu Zuana, pusat Kuningan, ke barat lagi Kudus, tempat Burdil, konveksi, kemudian ke barat lagi Jepara, ada tenun, ada monel, ada rotan, ada ukiran. Ke barat lagi Pekalongan, ada batik. Ke barat lagi, itu harusnya dikembangkan sebagai momentum ketika adanya corona. Dan kalau perlu seandainya corona pun rampung pun, maka ya tergantung luar negeri harus dihentikan. Contohnya, banyak yang disebut dengan input atau faktor produksi yang impor dari Cina. Misalnya batik itu ya namanya tinta batiknya impor, kainnya impor. Kan ada batik Cina. Kemudian waktu debat itu bukan batik Cina tapi motif batik buatan Cina yang diakui batik itu adalah yang batik tangan. Nah, itu yang kacau. Motif batik itu bukan produk karya bangsa, tapi kalau batik tangan itu baru karya bangsa. Nah, ini yang atik kacau saja. Nah, sekarang kembali kepada kemandirian bangsa. Dengan adanya corona ini saya anggap sebagai momentum kemandirian, ya itu harus dilakukan. Nah, maaf, malah saya itu. Nah, contoh halnya terakhir,
di Iran pernah diembargo oleh Amerika. Swasembada berhasil diwujudkan saat Amerika Serikat mengembargo pasukan gandum ke Iran. Hasilnya 10 tahun kemudian Iran berhasil swasembada gandum. Ini Iran ekspor gandum ke Amerika. Berikan kan? Pembelajaran yang dapat diambil dari penyebaran virus corona menyadarkan bangsa kita untuk mandiri terkait mewujudkan swasembada pangan, membebaskan dari ketergantungan impor, menyadari bahwa negara kita adalah negara agraris sehingga bisa menjadikan sektor pangan sebagai comparative advantage. Isu berbagai corona harus sebagai momentum negara yang mandiri. Menurut saya begitu. Mudah-mudahan ini bisa menambah pemikiran saja. Samping ini, karena ini saya bicara tentang pertanian, maka yang satu lagi home industry. Kembalikan lagi industri kita menjadi industri home industri, baju, tidak usah garment, cukup konveksi, seluruh kampung penjahit semua. Jadi kerjanya tidak di pabrik, tapi di rumah. Nah itu secara historis itu sebenarnya, secara historis Indonesia itu sudah sangat kuat, ya, yaitu work from home. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Dan di sini sudah ada 2 akun web pesan kami, satu judul Corona Membawa Berkah dan satu judul Corona sebagai Momentum Kemandirian Ekonomi. Yang satu lagi belum saya upload, Corona jadikan keseimbangan baru ekonomi dunia. Terima kasih. Baik, Kembalikan terima pada kasih, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Hadi. Kita langsung ke Pak Umar. Saya silakan Pak Umar. Mungkin Selamat datang Prof. Zainal Mutakin bergabung juga ya. Ya Pak Ketua. Terima kasih Prof. Zainal. Sudah bergabung Pak Dr. Zainal. Sudah. Tadi itu. Ya, kalau saya belum lihat. Oke, silakan Pak Umar, nanti sambil kita jalan ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketum, Prof. Suradi yang saya hormati, Mas NHS, moderator. Tadi kita yang luar biasa ini. Kemudian Pak Dr. Tohar dan rekan saya Mas Dr. Hadi Winoto. Gitu ya. Pertama saya harus minta maaf nih sama Pak Ketum ini. Saya tidak akan sampaikan terkait dengan fikih dalam pengertian fikih Islam, gitu. Tapi saya akan fikih hukum positif kita lah, gitu ya. Oke. Jadi karena senyatanya yang sebenarnya nanti bisa mengendalikan ini harusnya adalah memang fikih dari sisi aturan yang memang fikih Indonesia. Untuk fikih Islam ya kesadaran masyarakat sebenarnya pada posisi itu. Nah, terkait dengan ini maka optik yang akan saya sampaikan pada diskusi kali ini adalah saya akan menggunakan pendekatan teori sistem hukum dari Lawrence Friedman. Nanti akan saya sampaikan terkait dengan substansi hukum, penjagaan kesehatan dari sisi peraturan yang ada pada kita, kemudian struktur hukumnya, baik bagaimana posisi lembaga legislatif, eksekutif maupun aparat penegak hukum, dan yang ketiga adalah budaya hukum, kesadaran masyarakat terkait dengan yang sekarang terutama pilihan politik hukum PSBB ini. Kemudian dikaitkan dengan 3 prinsip dasar hukum dari Gustav Freiburg dan terkait dengan apakah dengan hal tersebut tujuan hukum kita itu tercapai. Secara aras besar sebenarnya sih peraturan perundang-undangan kita cukuplah begitu
untuk penjagaan Lewat kesehatan lagi. secara besar begitu. Dari konstitusi kita dan peraturan perundang-undangan yang lain, baik dalam bentuk undang-undang, ada undang-undang wabah penyakit menular tahun 84, kemudian 2007 ada undang-undang penanggulangan bencana, kemudian tadi Pak Hardi juga sampaikan ada undang-undang 36 2009 kesehatan. Ini yang nanti sangat menarik gitu. Sebenarnya judulnya adalah kesehatan, persoalan kesehatan, tetapi ternyata memang pada faktanya dalam PP 21 itu tidak masuk dalam yang diacu. Ini yang menurut saya sesuatu yang perlu dikritisi begitu. Kemudian Undang-Undang 618 buatannya Pak Jokowi, kekarantinaan kesehatan, tapi anehnya judulnya itu kekarantinaan kesehatan, tetapi faktanya yang diambil pilihan politik hukumnya adalah PSBB. Ini juga sesuatu yang maksud saya ada keanehan di sini. Kemudian yang mungkin akan menjadi perdebatan nanti bisa kita diskusikan adalah terkait keluarnya Perpu 1 tahun 2020 kemarin. Terkait dengan persoalan yang tadi sudah dibahas oleh Pak Hardi, ya, bagaimana penataan anggaran kita dan peran daripada BI, OJK, kemudian lembaga penjamin simpanan dan lain sebagainya. Dan juga beberapa hal yang tadi Pak Dayat sampaikan terkait dengan persoalan Permenkumham, mungkin asimilasi yang sekarang menjadi persoalan juga, apa urgensinya para napi itu di dalam tanda petik orang awam mengatakan dibebaskan begitu, keluarkan. Nanti harus kita sampaikan. Juga Kepres yang menaungi itu. Saudara sekalian, kalau kita mengkaji dari Undang-Undang Dasar Konstitusi kita itu jelas dalam preambul sudah dipastikan ada 4 tujuan negara kita, yaitu terkait dengan melindungi segenap tumpah darah Indonesia, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, kesejahteraan umum, dan ketertiban dunia. Terkait dengan kesehatan ini memang titik tekannya adalah upaya kesehatan setinggi-tingginya ini dalam kerangka untuk tercapainya tujuan kesejahteraan umum. Saya memang sering katakan di dalam pertemuan dengan teman-teman itu, saya tidak suka dengan istilah salah satu itu. Saya kalau salah satu itu negatif itu. Kalau benar satu ya, benar satu, benar dua itu. Saya sering katakan seperti itu. Jadi memang kesehatan itu bukan benar satu dari bagaimana pencapaian kesejahteraan umum. Kalau masyarakat semakin sehat tentunya sebagai tanda bahwa telah tercapai kesejahteraan umum. Kemudian sejak amandemen Undang-Undang 45 tahun 2000 itu dinyatakan dalam pasal 28H ayat 1, hak hidup sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian yang paling utama adalah yang pasal 34 yang menurut saya ini memang agak terabaikan lah begitu pada titik tertentu. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Nah, artinya sebenarnya terkait APD ini, kalau memang tidak terpenuhi, memang negara telah melanggar konstitusi sebenarnya. Terkait Undang-Undang 484, saya hanya ingin sampaikan, dan ini saya kira memang sekarang menjadi acuan, terkait dengan baik karantina maupun PSBB ini, memang sejak dulu, sejak 84 itu, yang bertanggung jawab adalah Menteri Kesehatan. Disediakan Menteri Kesehatan menetapkan daerah tertentu yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah. Jadi tetap polisi ada pada Menteri Kesehatan, misalnya, usulan boleh dari gubernur, boleh dari bupati, wali kota. Dan itu terjadi terkait dengan PSBB yang sekarang ini. Daerah-daerah silahkan mengusulkan begitu, tapi penetapan diterima atau tidak usul itu ada pada Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan dari gugus tugas percepatan penanganan corona ini. Yang kedua, sejak dulu pun dipastikan bahwa bagi yang mengalami kerugian harta benda yang diakibatkan upaya penanggulangan wabah, termasuk tentunya COVID-19 ini, dapat diberikan ganti rugi.
Artinya memang sejak awal memang harus ada ganti rugi kompensasi terhadap mereka yang terdampak, atau dalam bahasa di sini adalah korban itu. Kemudian dalam Undang-Undang 24 2007 penanggulangan bencana, di situ dinyatakan memang bencana ada 3 kriteria, bencana alam, non alam, dan sosial. Nah, terkait dengan COVID-19 ini masuk kriteria sebagai bencana non alam, diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah, penyakit. Tadi ada hal yang menarik begitu, apakah COVID ini masuk kriteria gagal teknologi atau memang betul-betul sebagai wabah penyakit. Ya, nanti kita lihatlah bagaimana gugatan yang dilakukan oleh negara, katakanlah yang jelas India kan menggugat dengan Cina, Amerika juga gugat Cina, dan sebaliknya juga Cina gugat Amerika Serikat. Ya, nanti kita lihat apakah itu memang wabah penyakit atau terjadi gagal teknologi ini. Kemudian juga dipastikan di situ terkait dengan tujuan daripada penanggulangan bencana ini. Yang saya melihat agak terabaikan yaitu yang B ini ya. Harusnya kan menyelaraskan peraturan perundangan yang tidak ada, tapi saya lihat nanti ada semacam, saya melihat terjadi, saya sebut koordinasi begitu terkait peraturan yang ada dalam penanganan COVID-19 ini. Selanjutnya dalam Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan ini, yang tadi saya katakan judulnya kesehatan, tapi ternyata tidak diacu dalam PP terkait dengan penanggulangan COVID ini. Di sini dipastikan betul bahwa di dalam penanggulangan terjadinya wabah begitu atau terjadinya penyakit begitu, maka perlu simultansi pelayanan kesehatan secara yang saya sebut PPKR, di promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dan saya kira ini memang sudah dilakukan gitu. Kemudian pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses informasi, edukasi, fasilitas pelayanan kesehatan untuk peningkatan pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lalu siapa yang bertanggung jawab terkait dengan penanganan COVID-19 menurut perspektif Undang-Undang Kesehatan ini? Jadi terkait dengan pencegahan, pengendalian, pemberantasan COVID-19, karena ini penyakit menular begitu, maka itu menjadi tanggung jawab dari terutama pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, dan masyarakat. Di mana di situ dipastikan CKB, cegah, kemudian kendali dan berantas COVID ini dengan maksud agar masyarakat tidak tertular, kemudian jumlah yang pada posisi mereka kena COVID itu harus turun, kemudian tidak cacat dan meninggal, dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi ini. Pak Umar. Pak Umar. Baik, saya akan langsung ke terkait dengan Perpu. Iya, ya. Ada Dr. Zainal, Prof. Dr. Zainal sudah bergabung kita. Kita nanti manfaatkan ya. Oke, ya, baik. Oke. Terima kasih. Bagaimana keinginan tadi ya? Iya, ya. Terkait dengan ini, yang paling penting adalah bagaimana penempatan posisi Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Memang ada semacam tadi Pak Hardi sampaikan betul, harusnya sesuai dengan judul undang-undangnya itu adalah Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, begitu ya. Artinya memang sebenarnya yang paling utama adalah terkait dengan
proses karantina ini, ya. Di mana karantina kesehatan masyarakat itu, ya, itu bisa dalam bentuk rumah, bisa dalam bentuk rumah sakit, dan bisa dalam bentuk wilayah, gitu ya. Yang memang konsekuensinya kalau yang diambil kebijakan karantina, maka setiap orang itu harus mendapatkan hak pelayanan kesehatan, kemudian ketersediaan pangan, dan kebutuhan kehidupan yang sehari-hari selama karantina itu, yang ini tentunya sangat berat untuk dipenuhi. Sehingga pilihan yang terjadi adalah pada PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar ini. Yang di situ memang dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan itu hanya pembatasan pada libur sekolah dan kerja, kemudian kegiatan keagamaan dan kegiatan di tempat umum. Yang menarik adalah sebenarnya di dalam Undang-Undang Karantina ini yang ada sanksi pidananya adalah kalau terjadi pelanggaran di dalam kebijakan karantina. PSBB tidak ada sanksi pidana. Jadi kalau sekarang ini baik di Jakarta, ya, yang jelas sudah PSBB, kalau ada pelanggaran PSBB maka tidak ada sanksi pidana. Yang terjadi adalah Kapolri itu hanya maklumat saja, jadi dari sisi alat pemaksanya nggak ada. Sehingga dari pilihan PP yang muncul itu adalah PP PSBB ini, tidak kedaruratan kesehatan masyarakat, tidak karantina. Ini tadi yang PP 2120 ini, ya, saya tadi katakan, ini yang paling aneh. Mengapa dalam PP ini yang terkait dengan PSBB itu, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang 36 2009 itu tidak diacu. Ini yang bagi saya aneh. Tapi kalau prosedurnya sama lah, prosedurnya memang menjadi keputusan dari Menteri Kesehatan setelah mendapatkan usul daripada kepala daerah atau ketua gugus tugas penanganan COVID ini. Jadi di dalam PP ini dinyatakan PSBB itu hanya meliputi libur sekolah, libur kerja, pembatasan kegiatan agama, tempat umum, sosial budaya, dan moda transportasi atau pertahanan keamanan. Kemudian untuk asimilasi ini saya yang disampaikan ini, ada semacam kesalahpahaman ya untuk asimilasi. Jadi sebenarnya begini, asimilasi itu tetap sebenarnya pada posisi bagian atau jenis daripada pemasyarakatan sebenarnya. Jadi dia itu hanya pada posisi tidak di dalam tanda petik pidana di dalam penjara, tetapi dia di luar penjara. Dan di dalam Permen-Kumham 10/2000 ini, yang mendapatkan asimilasi dan pembebasan bersyarat itu hanyalah napi biasa yang bukan napi terorisme, narkotika, korupsi, dan lain sebagainya itu. Memang yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kok harus dilakukan proses kemudahan asimilasi kepada mereka. Sebenarnya kalau alasannya itu terkait dengan persoalan mereka tertular, menurut saya malah tidak sebenarnya. Kalau di sana dijaga kan malah lebih aman sebenarnya. Ini yang kemudian menjadi persoalan bagi kita. Syarat asimilasi itu adalah dilakukan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Bapas. Tapi seberapa Bapas yang bisa membimbing? Apakah efektif? Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah ketika para napi itu diasimilasi dengan kondisi PSBB sekarang ini atau pembatasan sekarang ini, terus apakah dia bisa kerja? Makanya dari mana? Nah, ini akan menimbulkan persoalan kejahatan baru. Ini yang menjadi problem besar kita ada pada posisi itu. Oke, Pak. Bentar, ini kok muter-muter ya. Sedikit saya ingin sampaikan mengenai Perpu ini saja, Pak.
perlu di riset itu kayaknya Pak Umar. Oh ya, sebentar. Di lockdown tersendiri itu. Itu baru akan muncul. Mungkin udah kelewat 40 menit. Biasakan ini. Loh, ini apa 42 kan enggak toh? Jadi gini, baik. Saya ingin sampaikan terkait Perpu 1 tahun 2020 itu yang sekarang ini dilakukan upaya judicial review oleh Pak Amin Rais, kemudian Din Samsudin dan Sri Adi Swasono itu. Ya. Memang ada beberapa hal yang menjadi tanda tanya bagi saya gitu ya. Yang pertama adalah judul Perpu itu judul kebijakan. Itu sesuatu yang menurut saya tidak tepat. Suatu undang-undang judulnya kebijakan, itu pertama. Yang kedua adalah di dalam Perpu itu tidak ada ketentuan umum yang memuat pengertian-pengertian. Ini juga sesuatu yang aneh. Ya. Selanjutnya, di situ juga tidak ada sanksi administrasi, ada hanya sanksi pidana terkait dengan pelanggaran suatu korporasi yang tidak mematuhi perintah daripada OJK gitu. Yang menarik adalah kemudian ada semacam ketakutan dari pemerintah begitu, karena ini penggunaan anggaran yang luar biasa. Maka secara limitatif di dalam pasal 27 Perpu itu dinyatakan bahwa segala hal terkait dengan biaya kebijakan kesehatan itu bukan merupakan kerugian negara. Ini aneh ini. Jadi di dalam undang menyatakan bukan merupakan kerugian negara, yang bisa menilai kerugian negara kok malah lembaga dalam ini legislatif lah. Gitu. Ini kan aneh. Yang kedua, di situ dinyatakan secara limitatif juga ya, bahwa anggota sekretaris KSKK, BI, OJK, serta LPS tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada etikat baik. Ini juga sesuatu yang bagi saya hal yang tidak seharusnya masuk di dalam undang-undang. Dan yang paling parah lagi menurut saya adalah dalam pasal 23 segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perpu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Nah, kalau seperti ini kan enaknya nanti membuat keputusan-keputusan terkait dengan keuangan negara. Sehingga terakhir bagi saya bahwa dari sisi struktur hukum kita itu memang terjadi kegamangan, kemudian legislatif tidak responsif. Yang responsif adalah dalam eksekutif, kemudian eksekutif konsolidasinya kurang, terlambat dan saling menunggu. Dan yang menarik, aparat penegak hukum sekarang ini posisinya hanya bisa menghimbau dengan maklumat, tapi tidak punya kekuatan hukum untuk memaksa. Karena tadi saya katakan substansi hukum kita itu tidak memadai eval penegakan hukum. Kiranya demikian Pak. Baik, NHS. baik. Terima kasih Pak Dr. Umar, banyak sekali tadi yang mengkayakan pemahaman kita tentang COVID ini dari aspek hukum. Baik,